Shalom adik-adik kelas remaja semua. Apa kabar hari ini? Kakak harap semuanya kondisinya baik-baik saja ya. Dan saat ini kakak mau mengucapkan selamat Paskah untuk kita semuanya. He is risen indeed ya. Kalimat yang kakak sangat sukai ketika Paskah datang begitu ya adik-adik ya. Nah, untuk saat ini kita akan memulai PA kita. Dan sebelum kita memulai PA pada hari ini, mari kita tundukkan hati dan kepala kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah PA kami bersama dengan adik-adik kelas remaja GBKP Rungkun Cililitan. Bapa di sorga, kami percaya Engkaulah Allah yang berotoritas yang akan memimpin, memelihara kami, sehingga kami dimampukan untuk belajar bersama akan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berotoritaslah ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi ya, bersama-sama terlebih dahulu dari kidung pujian ini. Mari kita siapkan hati kita bernyanyi, kita puji Tuhan, kita sembah Dia. Karena salib-Mu ku menang.
kakak harap untuk kidung pujian yang boleh didengarkan barusan saja bisa memberikan kekuatan dan juga memberikan pengharapan ya bagi kita sebagai orang percaya. Karena memang benar, karena salib Kristus, karena pengorbanan Kristus kita hidup dan kita bisa menang. Ya, menang atas segala dosa-dosa kita dan juga menang atas kuasa si jahat ya, kuasa iblis seperti itu adik-adik. Dan untuk saat ini kita akan memulai PA kita dan juga memulai penyampaian firman. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadapan-Mu bersyukur dan berterima kasih untuk saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh bersama-sama melakukan PA kami Tuhan. Dan berkati kami Bapa, untuk sebentar lagi kami akan mulai penelahan Alkitab kami Tuhan. Berkati semua kami, baik Kak Dep sendiri yang akan menyampaikan, yang akan memimpinnya, begitu juga dengan adik-adik di rumah. Engkau berkati mereka ya Bapa, sehingga mereka pun bisa tetap konsentrasi, bisa memikirkan, bisa mencerna, bisa juga merenungkan kebenaran firman ini, dan pada akhirnya kami semuanya siap untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami Bapa, kami serahkan untuk PA ini, Engkaulah yang berotoritas ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan memulai pembahasan dari firman Tuhan hari ini, penelahan Alkitab kita. Dan untuk hari ini temanya adalah dibangkitkan bersama Kristus. Dan bahan Alkitabnya diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose 3 ayat 1 sampai 4 ya. Jadi sangat relevan sekali untuk hari ini, bahwa hari ini adalah hari Paskah begitu ya. Sesuai dengan temanya, dibangkitkan bersama Kristus begitu adik-adik. Mari kita baca bersama-sama, adik-adik bisa ikuti di rumah, baik membaca dalam hati maupun juga bersuara ya. Kakak akan bacakan dari sini. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, surat kepada jemaat di Kolose ini dituliskan oleh Rasul Paulus ya, sama seperti surat lainnya yang ditulis oleh Paulus, baik kepada jemaat di Filipi, Efesus, dan juga di Roma dan lain sebagainya begitu adik-adik. Dan untuk surat Kolose ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada di penjara di Roma ya. Kita tahu bahwa alasan dari Paulus ada dalam penjara bukan karena sesuatu yang jahat yang dia lakukan, tapi itu semua konsekuensi yang dia alami, yang dia terima karena memang semangatnya dan juga keinginannya, dan juga dia yang mematuhi perintah Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil begitu adik-adik. Nah, penting sekali bagi seorang Rasul Paulus untuk mengingatkan kembali jemaat yang dia sudah bentuk, yang dia sudah bina, tapi suatu waktu dia memang harus meninggalkan mereka. Karena dia tahu bahwa banyak sekali ajaran-ajaran baru yang bermunculan, dan itu bisa membuat orang-orang yang sudah percaya itu goyah gitu adik-adik. Nah, sehingga penting sekali untuk diingatkan kembali supaya mereka itu yang ada di Kolose khususnya saat itu untuk terus waspada begitu ya, dan menyadari bahwa perkara-perkara rohani jauh lebih berharga daripada hal duniawi. Sehingga kalau kita lihat di ayat pertama ya, jelas sekali, karena itu jemaat Kolose, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi tegas sekali ya, Paulus sudah mengingatkan kembali mengenai kebangkitan Kristus juga di ayat pertama ini. Apa yang harus dilakukan? Yaitu kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Perkara di atas itu adalah perkara bersama dengan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa saja ya kira-kira perkara yang di atas? Nah,
Perkara yang di atas itu adalah perkara untuk bagaimana memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Hal-hal seperti itulah yang disebut dengan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara di bumi, ya. Dikatakan carilah, ya memang harus dicari begitu adik-adik. Dan kemudian pada ayat 2, setelah dikatakan dicari, pikirkanlah itu, ya, memikirkan semua perkara-perkara yang di atas itu. Karena kalau sudah dipikirkan, pasti ada inisiatif, pasti ada kerinduan untuk melakukannya, bukan hanya sekedar memikirkannya, begitu ya. Nah, masih ingat apa isi dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 adik-adik? Ya, kakak akan bacakan ya di sini 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini mengartikan orang-orang yang dibangkitkan bersama Kristus itu adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan baru. Yang dulunya ibaratnya kita memakai pakaian itu masih pakai baju yang lama, ya, masih baju yang lama. Mungkin saja baju yang busuk itu mengingatkan kita akan dosa kita, tapi karena kita sudah hidup di dalam Kristus, maka baju usang ini, baju busuk ini kita sudah ganti dengan memakai baju yang baru. Jadi kalau sudah memakai baju yang baru, ya hidup pun sudah seharusnya berkarakter yang baru, memiliki kelakuan hidup yang baru, memiliki tingkah laku hidup yang baru. Itu yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Berlakulah sebagai seorang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Berlakulah hidup sebagai seorang yang sudah diciptakan, ya, yang sudah hidup di dalam Kristus sebagai ciptaan baru, begitu adik-adik. Dan ini sangat penting sekali karena ini menyangkut kesaksian hidup kita juga, dan juga menyangkut bagaimana identitas kita sebagai seorang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi perkara yang harus dipikirkan adalah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Seperti itu adik-adik ya. Perkara di bumi sudah tahulah seperti apa ya, yang penuh dengan pemikiran-pemikiran yang tidak baik, hidup mengikuti hawa nafsu ya, dan itu semuanya disebut dengan perkara-perkara di bumi. Nah, dan untuk ini dikatakan oleh Paulus juga ya tadi di ayat 4, itu sangat penting sekali adik-adik. Kenapa? Karena kalau kita sudah hidup dalam kebangkitan Kristus bersama dengan Kristus dan juga sudah hidup sebagai ciptaan baru, maka apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Inilah yang menjadi tujuan kita adik-adik, tujuan dari hidup kita, yaitu untuk kita bisa menyatakan diri bersama dengan Tuhan kita dalam kemuliaannya. Nah, adik-adik remaja pasti di sekolah belajar IPA atau biologi pernah melihat metamorfosis pada kupu-kupu begitu ya. Nah, ini kakak akan tunjukkan videonya untuk bisa merefresh kembali ingatannya dan juga pengetahuannya mengenai metamorfosis. Silahkan disimak baik-baik ya adik-adik ya.
metamorfosis kupu-kupu yang sudah adik-adik lihat. Nah, kalau kakak tanya, bagian mana yang menurut kalian paling menjijikkan begitu? Ya, kakak yakin kebanyakan orang-orang akan menjawab bahwa bagian yang paling menjijikkan adalah ketika bagian menjadi ulat begitu ya. Tapi sesungguhnya untuk periode waktu tertentu, setelah dari ulat, maka itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik begitu ya adik-adik ya. Begitu halnya dengan remaja, usia seperti adik-adik. Mungkin bagi banyak orang bahwa usia remaja itu, wah, mereka bisanya melakukan apa sih? Untuk gereja, untuk keluarga mereka dan lain sebagainya. Mungkin ada orang berpikiran dan mungkin ada orang mengatakan hal seperti itu. But kakak mau katakan, jangan khawatir, tetap bersabar, karena kalian itu sama seperti tadi yang dialami oleh kupu-kupu. Sebelum menjadi kupu-kupu maka mengalami metamorfosis ya, mengalami tahap yang namanya ulat dan juga lain sebagainya. Kalian juga sekarang berada dalam tahap itu. Pada saatnya nanti, apapun yang kalian sudah lakukan sekarang pasti akan sangat berguna, akan sangat berdampak, akan sangat bermanfaat bagi orang lain adik-adik. Syaratnya itu adalah bersabar dan bertekun dan tetap mencari perkara-perkara yang di atas ya. Yang sangat simpel tadi, apa yang bisa kita lakukan yaitu milikilah hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, bersaat teduh, membaca Alkitab, rajin bersekutu juga. Begitu ya, lakukanlah itu. Dari sekian waktu yang Tuhan berikan setiap hari 24 jam, berapa jam yang kita pakai efektifnya untuk belajar, untuk memuji Tuhan, dan untuk lain sebagainya. Adik-adik bisa hitung nanti. Dan mulai sekarang ini, atau kakak mau bilangnya, saat-saat seperti sekarang kita banyak sekali ada di rumah, stay at home ya, for a long time, yang kita tidak tahu entah sampai berapa bulan lagi begitu. Ambillah waktu-waktu tertentu untuk memang merenungkan lebih banyak lagi kasih Tuhan dalam hidup kita. Sediakan waktu yang lebih banyak lagi kepada Tuhan ya ketika ada di rumah seperti ini adik-adik. Jadi ini ada satu tantangan yang kakak berikan untuk adik-adik pada hari ini. Simple sekali ya adik-adik ya. Nanti selesai ibadah PA ini, kirimkan di WhatsApp grup kita remaja mengenai apa makna kebangkitan bersama Kristus atau dibangkitkan bersama Kristus seperti tema kita menurut adik-adik. Kakak akan memberikan contohnya seperti ini ya. Nanti ada di tampilan selanjutnya dan adik-adik kirimkan melalui WhatsApp grup. Simpel saja adik-adik, nggak usah aneh-aneh, nggak usah banyak-banyak panjang-panjang memikirkannya sampai susah banget. Tidak usah, simpel saja, simpel sekali begitu ya. Nanti kakak akan satukan, kakak akan buat dalam satu bentuk display yang lebih menarik seperti itu ya. Satu kalimat saja cukup. Dibangkitkan bersama Kristus artinya bla 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 begitu ya. Kakak akan berikan contohnya sebentar lagi. Silahkan dilihat adik-adik. Bagaimana adik-adik? Gampang ya? Nanti kakak tunggu ya sampai sekitar jam 3 atau jam 4 sore supaya kakak bisa punya waktu juga untuk mengerjakannya. Baik, kita akan mengakhiri penyampaian firman ataupun juga bahasan kita akan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan tutup dalam doa, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah selesai sharing dan juga berbagi akan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Untuk firman yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini, kami sangat syukuri dan kami berterima kasih karena mengingatkan kembali Tuhan akan kekristenan kami untuk menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, yang tetap mencari perkara yang di atas, mencari perkara apa yang Tuhan inginkan, karena sesungguhnya itulah yang menjadi panggilan kami sebagai seorang Kristen. Dan pada saatnya nanti Tuhan, kami akan pun bersama dengan Engkau dalam kemuliaan Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan kami. Berkati adik-adik kelas remaja Tuhan, untuk mereka tetap bisa setia dan taat dan tetap mengerjakan panggilan Tuhan ini dalam hidup mereka. Sekalipun usia mereka masih sangat muda, masih dalam dunia remaja, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, banyak hal luar biasa yang mereka boleh lakukan di usia mereka ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Mari siapkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari kitab Enden kita nomor 450 ya, dengan judul Endeskeun Kami Man Bandung. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan.
kami, ajarimu bagi kami, beri persembahan baru. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita sudah kumpulkan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh bersukacita menerima apa yang sudah kami kumpulkan, karena sesungguhnya itu adalah milik-Mu sendiri ya Bapa. Dan berkati untuk setiap yang tinggal pada kami, untuk boleh kami pakai dengan baik, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang menjadi sumber rezeki dan juga berkat bagi kami. Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka, pelayanan mereka, dan kehidupan mereka. Dan biarkan mereka juga bisa tetap menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan bagi kami anak-anaknya, dan kami anak-anak pun bisa tetap menghargai mereka. Bapa di surga, berkati adik-adik kami Tuhan, kelas remaja KKR Cililitan, untuk mereka bisa tetap mengerjakan yang terbaik dalam masa-masa stay from home ini Tuhan, dan juga untuk mereka bisa tetap mengerjakan studi mereka dengan baik sekalipun mereka harus belajar di rumah dan juga mengerjakan segala aktivitas mereka di rumah ya Tuhan. Berkati juga untuk kesehatan mereka ya Bapak, untuk mereka bisa tetap mendapatkan kesehatan yang prima, untuk mereka bisa mengerjakan semua aktivitas mereka, dan untuk mereka pun bisa tetap membina hubungan yang baik, persekutuan yang baik dengan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, saat ini kita sudah ada di akhir dari ibadah kita untuk PA pada tanggal 12 April ini. Kiranya untuk setiap hal yang boleh kita diskusikan tadi, yang boleh kita sharingkan tadi, boleh menjadi berkat bagi kita. Dan ingat, sekalipun adik-adik masih dalam usia remaja, itu bukan berarti bahwa adik-adik tidak punya kesempatan yang banyak untuk melayani Tuhan dan juga untuk bisa menjadi berkat bagi semua orang. Sama seperti kidung pujian yang akan kita naikkan sebentar lagi, yaitu Hidup Ini Adalah Kesempatan, lagu yang sudah sangat familiar pasti bagi adik-adik ya. Mari kita siapkan hati kita akan naikkan pujian ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan, karena kita mau untuk setiap waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita, untuk hidup kita, untuk nafas hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita, jadikan itu sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita naikkan kidung pujian ini. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup
sudah jadi berkat. Oh, hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik, kita akan mengakhiri untuk ibadah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari tundukkan hati dan juga pikiran kita dan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah tiba pada akhir dari ibadah kami. Terima kasih sudah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan. Dan kami pun rindu Bapak untuk hidup kami boleh Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Untuk setiap kesempatan dalam hidup kami, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada, kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami bisa tetap mengerjakan bagian kami. Kami bisa melayani Tuhan, melakukan yang terbaik melalui studi kami, dan juga melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Kami percayakan hidup kami Tuhan untuk 1 minggu yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan, dan selamat Paskah. He is risen indeed.